94,9 Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di program Mutiara Pagi hari ini, edisi Sabtu 13 September 2025 bersama saya Kartika Rahmi. Pagi ini kita akan membahas tema bertamu sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan narasumber Ustadzah Aijudia Fahmi. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama Ustadzah melalui saluran Google Meet. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Assalamualaikum, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik Ustadzah hari ini? Alhamdulillah. Ini jaring apa semua ya? Tidak baik, tidak terputus-putus, bahkan tidak ada suara. Oh iya, semoga nanti bisa lancar ya Ustadzah ya. Oke. Amin. Untuk tema hari ini adalah bertamu sesuai sunnah Rasulullah SAW. Benar ya Ustadzah ya? Insya Allah. Oke, baik. Ini Mbak Kartika ya? Iya, saya Kartika Rahmi. Iya. Iya. Ya Ustaz. alhamdulillah, silaturahmi ini ya baru. Iya, baik Ibu. Iya, silaturahmi. Salam kenal Ibu. Oh, baik. Untuk tausiahnya silakan Ustazah dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala dunya din wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatim nabi wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqar nabiyul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Wa rahmatul qudusil batil muqtadir. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Bijudika ya Allah ajib bid'awati wa ya alhimni umuman taqwa. Ya Rabbi bi Mustafa Beliau Masyaqiku Bihimi. Mari bersama-sama dan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita semua, terutama iman, nikmat Islam, nikmat sehat, afiat, nikmat semua yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tak terhitung sakinah kepada
Semoga dipanjang lagi. Amin. Oh ya, anak. Yang tentunya di akhirat mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat salam kita sampaikan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi muslimin muslimat setia akhir zaman. Para sahabat mutiara di mana Anda saya cintai Allah, semoga Allah melihat kami. Insya Allah pagi ini di Sabtu pagi ini seperti biasa dalam kajian tentang akhlak yang insya Allah ini ada yaitu tema lah dengan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Para tiara pagi rahimahullah, pasti sudah paham di antara semuanya sahabat ini dengan acara. Namun baik kita bersama-sama untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kepada Rasulullah SAW yang belum tahu dan menjadi tahu dan sudah tahu, mudah-mudahan selalu etika dalam bertemu. Di dalam Quran ayat 27 yang tadi, yaitu yang artinya wahai orang-orang jangan masuk ke rumah orang lain sehingga harapkan salam kepada para pendengar pagi rahmatullah. Ada bertamu atau bertamu karena bertamu karena salah sunnah Rasulullah yaitu bersilaturahim. Satu, niatkan harus Allah. Niat mengunjungi saudara itu karena Allah, untuk melakukan kebaikan. Jadi di awal kita harus niat bukan untuk menjadikan yang dirinya itu menjadikan sedih atau menjadikan yang baik. Pertama ada niat Allah, niat silaturahmi, niat memberikan kebaikan, niat yang baik-baik saja. Ya. Jadi pertama adalah niat baik dan bukan untuk minta sesuatu atau untuk ingin diikuti, tapi benar niat karena Allah dan ingin satu keluarga. Kemudian setelah yang baik dari rumah, maka yang kedua adalah masuk ke rumah itu, yaitu harus mengerti izin dulu. Ya. Jadi setelah niat, saya kira itu ingin silaturahim ke orang tua, kerabat, teman, apapun, tetap harus izin. Ya. Minta izin. Apakah boleh saya pertama? Karena kenapa minta izin? Kemungkinan bisa yang kita mau dikunjungi itu dalam keadaan tidak baik-baik atau tidak ada hikmah dan sebagainya. Sekarang itu gampang dengan apa? Melalui phone, itu salah satu alat kita menulis. Jadi sekarang itu serba mudah untuk meminta izin. Itu di antara minta izin. Setelah kita berikan izin,
oleh akan dikunjungi, maka kita datang dengan apa? Walaupun misalkan nih yang kita ininya yang ujung ini belum apa ya itu belum siap, maka karena itu pintu masih tertutup, maka ketuklah pintu dengan sopan atau apa mencet bel. Jadi diusahakan untuk seperti itu, jangan menyelesaikan rumah orang, menutup pintu dengan suara yang mengejutkan, duduk gitu kan, pintunya dikeras kenceng kan, tapi tutuplah pintu 3 kali. Kita sudah tahu tentang ini ya. Itu diantaranya ada berapa kali kita mengucapkan salam? Sampai 3 kali. Kalau ini pintu masih tertutup dan belum dijawab, assalamualaikum, assalamualaikum, ketiga kali tidak ada gitu. Maka bagi kita kalau benar kita ini sudah sampai 3 kali, apa pulang lagi? Di bel, lihat lagi itu tidak apa-apa dari kembali. Kemudian yang tidak boleh iya itu mengintip, ya mengintip. Ih gimana sih ya punyanya misalkan dari samping dari wali, padahal yang ditemui tidak mau gitu, tidak diizinkan untuk, bahkan ini adalah salah satu dosa mata. Bukan hanya ngintip di luar, ada tamu masuk, masukin, diizinin masuk, tapi lihatin aja gitu ya, mau lihat sudut-sudut ruangan, sedangkan yang punya rumah tidak mau melihat itu, tidak mau. Bahkan pada suatu hari gitu ya, ada sahabat datang ke rumah Rasulullah, kan ingin tahu kamar Rasulullah, ada di situ dengan bawah ini menunjukkan tidak karena kita melihat atau mengintip ruangan yang dibolehkan oleh tuan rumah. Ini sangat besar misalnya. Tapi kalau anak kita ini masih kecil ya, belum tahu ilmu, maka kita lahirkan itu. Kemudian disunahkan apa? Membawa buah tangan, oleh ya, yang sepunya kita dan tidak menjadi punya dan bisa dimakan oleh tuan rumah, dan bukan satu kehormatan, tidak semua oleh itu menjadikan bahagia. Kalau ngasih hadiah itu harus yang bisa dipakai, baju, pakaian gitu, kerudung harus bisa dipakai. Kalau pakaian yang lain pun harus bisa ada manfaat. Jadi sekarang ini ya jangan sampai sekarang ya, maaf. Jadi oleh itu dilihat tuh apakah ini bisa dimakan atau tidak. Ya, bukan itu bukan hanya sedekah. Apa ngasih tidak bermanfaat. Misalkan kalau apa makanan basi, alhamdulillah. Kalau pakaian yang benar tidak sesuai, gitu. Sehingga tidak bisa dipakai oleh orang itu. Ya, para pendengar rahimah, itulah cara berkah. Kemudian kita masuk rumah. Setelah dipersilahkan, jangan duduk sebelum dipersilahkan duduk. Jangan dipersilahkan duduk, berhenti ambil duduk aja sebelum
Persilahkan duduk oleh tuan. Kalau sudah silahkan duduk, barulah duduk, kemudian mulai beberapa, kemudian kita mulai kedatangan ke tempat itu tujuan. Dan kemudian setelah ngobrol, setelah apa yang tujuan apa direncanakan atau tujuan baiknya dari itu sudah selesai, maka tidak boleh lama apa ini kamu sunnah Rasulullah SAW. Kita pendengar bagaimana dengan teman beda dengan sahabat teman itu lebih lagi. Kalau dengan kan lain ke sini nyelonong rumah nggak apa-apa. Kalau sekarang sudah begini beda itu ke keluarga dianggap apa ya itu bagaimana kalau di situ. Nah, di sini tentunya bagaimana menerima karena ini ada sekarang langsung aja Kalimantan. Ketika datang tamu, tuan rumah ini harus benar memperlihatkan rasa bahagia, gitu, rasa bahagia. Walaupun tamunya itu kurang berkenan dalam hati, gitu. Tetap harus memperlihatkan itu tidak melakukan, tidak tetap mengusahakan bahagia. Apalagi kalau teman abang, jangan sampai masam. Pokoknya diusahakan kita ini harus bahagia. Jujur ya kalau kita ya, kalau ada bahagia. Makanya kalau ruwet terus datangkan tamu gitu. Karena kalau sudah datang tamu gitu ya, ruwet, udet gitu tidak ada. Kemudian kalau lagi kurang sehat, kalau datang jadi sehat. Ya mungkin ada yang seperti saya. Jadi saya suka berdoa kalau itu ini belum ada tamu di hari ini gitu kan. Ya aku pikiran ya berdoa ya Allah datangkanlah tamu yang kebahagiaan dan sama-sama bahagia ya berdoa. Dan kemudian yang tuan rumah tadinya selalu merasa bahagia dan menjawab salamnya tadi ya kamu mau salam ya satu sih yang bertanya mengucapkan salam ini harus terdengar oleh orang yang diberikan salam. Jadi ketika si tuan rumah itu tidak mendengar gitu kan karena kecil suaranya itu dapat wajib tuan rumah menjawab salam ketika kedengaran yang assalamualaikum. Dan jangan terhalang dengan kata-kata lain. Contoh, walaupun itu teman ya, atau saudara, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung Waalaikumsalam. Jangan gitu. Alhamdulillah datang, baru mengucapkan Waalaikumsalam. Nah, itu maksudnya kalau menjawab salam itu ya, dosanya bukan hatinya, tapi dosanya tidak termasuk dalam salam kalau ulangi dengan kata-kata yang lain, walaupun dengan ucapan alhamdulillah. Jadi menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi baru berpelukan, baru mengucapkan alhamdulillah. Kemudian si tuan itu mempersilahkan duduk dengan kata-kata baik. Kemudian kalau kita mengambil air minum atau mengambil makanan kalau ada tinggal dengan kata-kata yang baik. Muliakanlah tamu itu sesuai yang kita punya. Kita untuk berhutang-hutang dengan tamu yang ada akan, tetapi kalau ini tamu itu harus dijamu. Sedangkan kita tidak punya uang, tapi kita bagaimana ya boleh untuk menghutang dulu, tetapi ada untuk bayar.
tidak boleh menghinakan tamu. Malah itu tamu baik, tetap tidak boleh menghinakan tamu. Kata Rasulullah SAW yang tadi saya bacakan hadisnya, maka Allahi wal yukrim dhaifah. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah. Tamu itu sangat mulia, ya, sangat mulia dan sangat membawa berkah. Dari mulai datang kita dengan gembira, jawab salam, dan apa curhatannya atau obrolannya. Tapi tapi kalau kita menyampaikan hal-hal yang tidak baik, bagaimana menyikapinya? Tapi kita menyikapinya, dengarkan saja dulu. Kemudian amar ma'ruf munkar bisa lakukan. Jangan dilanjutkan atau ditutup dengan kata-kata itu sehingga menjadikan atau fitnah atau namimah. Jadi tetap ngobrol itu adalah yang bermanfaat. Para pendengar yang disebut tadi itu apa? Berhari, satu hari, yang minimal 1 hari sampai 3 hari. Jadi kalau ada yang ke rumah 1 hari 24 jam sampai 3 hari, maka kita muliakanlah tamu tersebut. Kalau lebih dari 3 hari, bukan disebut tamu. Para pendengar bagi rahim, mudah-mudahan kita semua dalam berkunjung, jika benar semoga Allah berkahnya. Jika masih kita jauh dengan Rasulullah, semoga Allah berkahnya. Dan begitu kita ketika datang dalam salah, semoga Allah mengampuni. Dan jika kita sudah semaksimal mungkin menerima yang baik, semoga Allah mengampuni. Demikian, jika mudah bermanfaat pada pagi ini, dan mohon maaf tidak ada kesalahan dalam nya. Itulah kemudahan kondisi. Silakan. Baik Ustazah, terima kasih untuk tausiahnya hari ini. Baik Ustazah, terima kasih untuk tausiahnya hari ini. Apakah bisa diberi kesimpulan terkait tema hari ini, yaitu bertamu sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para pendengar RRI Pro 1 Banten? Ustazah, silakan. Baik. Terima kasih. Kesimpulan dalam bertemu yaitu satu niat yang baik, kemudian memberikan salam, mengetuk pintu dulu, kemudian memberikan salam, kemudian tidak boleh mengintip yang di depan, tidak boleh lirik ke sana kemari. Ya, si tuan rumah mau sikap itu, lakulah satu, jangan tanpa diisi, jangan tanpa diisi. Makanlah, minumlah apa yang diberikan oleh tuan rumah sesuai dengan yang harus makan. Jangan sampai pikir dan jangan sampai juga menghabiskan makanan tersebut. Kemudian bagi yang tuan rumah menjawab salam dan menerima dengan kebahagiaan, dan hormatilah tersebut dan usahakan dengan obrolan yang bermanfaat. Jika di tempat itu setelah kita bertamu itu ada hal-hal yang baik, maka kita berusaha untuk bisa mencegahnya. Tetapi ketika kita tidak mampu untuk melawannya dengan tangan, hati, tidak ucapan yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama ma'ruf nahi munkar. Itu diantaranya ada dan menerima tamu. Jadi tamu hanya maksimal sampai 3 hari harus kita mendapat, tapi jangan sampai berlebihan, utang banyak.
tidak diperkenankan oleh agama. Dan juga tidak boleh menghinakan. Dan bahwa buat tangan tetapi menjadikan bahagia. Dan kita juga memberikan apa? Pulang itu dibawain dengan bawa bahagia bagi yang pertama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam apapun, baik urusan dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang materi ini penting ya Ustazah, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari juga ya Ustazah ya. Iya. Terima kasih Ustazah untuk tausiah yang begitu bermanfaat bagi pendengar kita hari ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Ustazah. Sehat selalu. Sama-sama. Tika. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Demikian program Mutiara Pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Aijudia Fahmi bisa bermanfaat untuk Anda, dan tetaplah bersama kami ya pendengar di 94,9 Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia.